Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-10, yaitu tentang flowchart. Oke, di sini saya ingin memulai dari studi kasus. Misalkan si H ingin membuat program yang menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap. Nah, di sini untuk menentukan apakah suatu bilangan itu merupakan ganjil atau genap, kita bisa membuat pseudocode seperti ini. Katakanlah namanya seperti ini, lalu kita di sini butuh misalkan satu variabel, yaitu myNumber. Kita memintakan kepada user untuk menginput suatu angka, lalu kita simpan di variabel myNumber. Nah, perhatikan di sini dia akan mengecek, akan memeriksa kondisi yang ada di dalam ini. Jika myNumber mod 2 sama dengan 0, maka tampilkan even number atau bilangan genap. Lainnya, maka tampilkan bilangan ganjil. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bagian kondisi di sini. myNumber mod 2 sama dengan 0. Itu artinya dia akan cek apakah suatu angka yang di sini di mod dengan 2, sisanya itu adalah 0 atau tidak. Jika sisanya 0, berarti tidak ada sisa, berarti habis dibagi 2, kita katakan itu adalah bilangan genap. Nah, maka selain itu yang ada sisa, maka kita katakan itu adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, representasi algoritma itu tidak hanya dalam bentuk pseudocode, melainkan bisa berbentuk diagram alir atau seringnya kita sebut dengan istilah flowchart. Kurang lebih yang pada bagian kiri ini, pada pseudocode ini, maka flowchartnya kurang lebih seperti yang ada di kanan ini. Jadi dimulai dari start, diakhiri stop. Perhatikan di sini kita declare myNumber, kemudian get myNumber. Nah, kemudian di sini dicek kondisinya. myNumber mod 2 sama dengan 0. Jika true, print even, print genap maksudnya, even number di sini, angka genap. Jika salah atau tidak sesuai dengan kondisi ini, print out. Kemudian stop. Nah, jadi algoritma tidak hanya bisa ditulis dalam bentuk pseudocode, tetapi juga bisa ditulis dalam bentuk flowchart. Seperti ini. Nah, mungkin pertanyaannya sebenarnya flowchart itu apa? Nah, di sini bisa dikatakan flowchart atau suatu diagram alir, ini kalau terjemahannya ya dalam bahasa Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam menampilkan informasi dan membantu penalaran. Flowchart membantu untuk memvisualkan proses yang kompleks. Jadi proses-proses yang ada divisualkan untuk memperjelas struktur masalah dan tugas-tugas. Nah, bisa juga atau untuk memperjelas struktur masalah dan tugas-tugas. Flowchart juga dapat digunakan untuk menentukan proses atau proyek yang akan dilaksanakan. Nah, saya meng-highlight di sini. Membantu kita memvisualkan proses yang kompleks. Jadi proses yang ada pada program kita, misalkan algoritmanya, itu bisa kita buat dalam bentuk visualnya, dalam bentuk flowchart seperti ini. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa simbol yang digunakan untuk membuat sebuah flowchart atau diagram alir. Sebenarnya terdapat beraneka ragam simbol, tetapi di sini saya ingin menekankan kelima simbol dasar ini. Jadi ini adalah simbol yang bisa dikatakan simbol yang basic, yang pastinya akan sering kita gunakan di mata kuliah pemrograman komputer 1 ini. Jadi perhatikan di sini ada terminal simbol. Jadi ini adalah simbol yang digunakan untuk start dan stop. Seperti halnya yang ini ya, terminal simbol. Start dan stop bentuknya adalah seperti ini. Kadang untuk sebagian
eh, flowchart yang dibuat itu bisa juga dalam bentuk lingkaran, lingkaran sempurna. Kadang bisa juga seperti itu. Lalu kemudian di sini ada jajar genjang. Nah, ini digunakan untuk simbol input-output, yaitu tempat kita untuk mendapatkan input dan juga mengeluarkan output. Seperti ini. Kita mendapatkan input, lalu mengeluarkan output. Nah, mungkin di dalamnya agak sedikit berbeda. Di sini get, menandakan itu adalah menerima input, sedangkan print adalah mengeluarkan output. Lalu kemudian saya tertarik dengan yang di bawah dulu ya, di sini decision symbol. Nah, ini mungkin saya arahkan scrollnya mouse-nya ke sini biar tidak terhalang. Jadi decision symbol itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi atau kita ingin memeriksa kondisi. Nah, ini biasanya kita gunakan ketika di dalam program terdapat percabangan atau pengulangan. Karena pada percabangan dan pengulangan, kita akan melihat kondisi terlebih dahulu. Nah, untuk proses selain start dan stop, selain decision, selain input-output, kita bisa menggunakan persegi yang seperti ini. Nah, ini bisa dibilang proses lainnya, proses simbol. Sedangkan predefined proses yang di sini digunakan misalkan ketika kita memanggil suatu fungsi. Atau misalkan bagian yang ini sebenarnya ada proses yang lebih detail lagi di dalamnya. Seperti itu. Nanti akan kita contohkan saja. Oke, sekedar mengingat. Jadi pada pemrograman terutama yang sifatnya prosedural, yaitu yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir, itu terdapat 3 struktur kontrol dasar pemrograman. Ada yang sequence. Nah, ketika sequence, kita dapat membuat flowchart dalam bentuk sequence, runtut dari atas ke bawah. Ini menandakan proses A dilakukan duluan, kemudian dilakukan proses B, lalu lanjut ke statement C. Kemudian juga terdapat selection atau kadang kita sebut sebagai conditional ataupun branching. Di sini adalah flowchart ketika kita berhadapan dengan percabangan. Misalkan di sini terdapat kondisi apakah true atau false. Ketika true, maka yang dilakukan adalah statement yang di sini, sedangkan yang false akan melakukan statement yang ada di sini. Kemudian berlanjut ke statement yang selanjutnya. Lalu juga terdapat struktur pengulangan, atau kadang disebut sebagai repetition, looping, maupun iteration. Sama, kita menggunakan simbol decision di sini untuk memeriksa atau mengecek suatu kondisi. Misalkan ketika true, dia akan melakukan statement yang ini, lalu kembali ke sini untuk melakukan perulangan. Jadi ketika kondisinya true, maka dia akan berulang-ulang di sini. Nah, nanti ketika kondisinya false, maka dia akan keluar. Nah, keluar ke arah sini, lalu lanjut ke arah statement yang selanjutnya. Jadi kurang lebih bisa dibuat seperti itu. Jadi terdapat 3 struktur kontrol dasar, yaitu sequence, selection, seperti ini, ada percabangan, dan loop. Loop itu ditandai dengan ini, seperti ada yang berputar di sini. Oke. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah, tools apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu flowchart? Nah, di sini, jika kita browsing, tools membuat flowchart misalkan, di sini akan terdapat banyak sekali rekomendasi yang bisa kita gunakan. Nah, seperti halnya di sini, kita bisa membuat Microsoft Visio.
dan juga dengan menggunakan Visio ya, dan juga yang lainnya. Tetapi yang perlu diingat intinya membuat flowchart itu adalah memvisualkan bagaimana program kita secara umum atau secara algoritmanya seperti apa. Jadi divisualkan dengan menggunakan istilah flowchart atau diagram alir. Nah, di sini kita juga bisa sebenarnya menggunakan misalkan yang paling simple adalah Microsoft Word. Jadi di situ kita disediakan, sebentar saya coba buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, di sini misalkan tools yang paling simple, kita bisa membuat dengan Word, misalkan di sini kita bisa memilih bagian insert di sini, lalu pilih shapes di sini. Nah, di sini akan terdapat banyak bentuk. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja yang mana yang lebih mendekati. Misalkan di sini, nah ini adalah proses. Misalkan kita bisa menambahkan lagi, katakan yang sebagai decision seperti ini. Decision. Misalkan yang lain. Untuk input output misalkan kita bisa membuatnya seperti ini ya. Ini untuk input output, ini untuk proses, ini untuk decision. Lalu bisa yang predefined atau yang tadi bisa seperti ini, predefined, ditandai dengan ada garisnya di sini. Ini yang akan membedakan antara proses biasa dan proses yang sudah dijadikan suatu fungsi katakan. Dan juga di sini untuk stop dan start dan stopnya bisa menggunakan, nah ini di sini. Bahkan di sini sudah dispesifikkan untuk flowchart di sini. Perhatikan kalau tadi kita mengambil di sini ya, kita menyesuaikan dengan bentuk yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini ada yang dikhususkan untuk flowchart. Jadi kita bisa menggunakan yang di sini. Jadi perlu diperhatikan di sini banyak sekali simbolnya. Saya tidak mengajarkan semuanya, tetapi 5 yang tadi saja. Mungkin untuk memperdalam kalian bisa mencari tahu sendiri. Misalkan di sini adalah yang start dan stop. Jadi bisa menggunakan Microsoft Word untuk membuat flowchart. Tetapi juga bisa menggunakan tools yang lain. Di sini saya merekomendasikan ketika membuat flowchart online ya, membuat dengan diagrams.net. Nah, di sini juga sangat membantu untuk membuat flowchart. Di sini bisa kita start. Nah, misalkan program menghitung rata-rata 3 angka. Nah, jadi di sini kita disediakan beberapa chart yang bisa kita gunakan. Bisa kita lihat di sini general, basic, arrows. Nah, di sini ada flowchart. Nah, di sini bisa kita buka. Nah, misalkan kita ingin program menghitung rata-rata 3 angka atau yang tadi saja. Program menentukan apakah suatu bilangan adalah bilangan genap atau ganjil misalkan. Nah, di sini kita bisa memulai dengan, nah kadang start bisa seperti ini ya, dan juga bisa seperti ini. Ini terminator lebih ke arah end-nya, tapi tidak masalah, kita bisa menggunakan ini untuk start. Kemudian bisa di copy paste, di sini kita ubah jadi stop misalkan. Kemudian seperti yang tadi, pertama kali kita
Misalkan mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang katakan kita butuhkan. Nah, kita bisa menggunakan yang ini, proses. Misalkan declare my number. Seperti itu. Kita deklarasikan, lalu di sini kita gunakan untuk yang berkaitan dengan input-output data. Bisa kita geser seperti ini. Misal get my number, katakan. Lalu setelah get my number, nah di sini bisa kita atur ya sedemikian rupa. Nah, di sini lalu terdapat percabangan. Jadi, kita sesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Misalkan my number mode 2 sama dengan 0. Nah, ketika mode 2 sama dengan 0, maka apa yang dilakukan? Mungkin kita ambil lagi bagian yang ini, Ctrl C, Ctrl V, kita taruh di sini. Ctrl C, Ctrl V, taruh lagi di sini. Mungkin di sini bisa kita ubah jadi misalkan salah satunya adalah print bilangan ganjil, angka ganjil. Nah, yang sebelah sini print bilangan genap. Seperti itu. Nah, yang perlu, yang tidak kalah penting adalah alirannya. Yaitu aliran di sini bisa dengan menggunakan tanda panah. Misalkan biasa panah yang di sini, atau di sini bisa kita tambahkan dengan cara seperti ini. Misalkan pada bagian ini terdapat warna hijau ya, di sini bisa kita tarik. Nah, kita tarik mau kemana arahnya? Misalkan mau ke sini. Oke, sudah. Misalkan yang ini lagi kita tarik mau kemana arahnya? Misalkan ke sini. Di sini agak kita rapikan sedikit. Lalu di sini juga sama, kita arahkan. Step selanjutnya kemana? Lalu di sini ketika ada percabangan, misalkan yang di sini kita arahkan ke sini. Print bilangan genap. Nah, kalau yang ini, yang ini kita arahkan ke sini. Print bilangan ganjil, katakan. Nah, lalu diakhiri dengan stop di sini, sama-sama stop. Jadi diarahkan ke sini. Misalkan di sini bisa agak sedikit dirapikan. Nah, menjadi seperti ini. Mungkin di sini untuk memperjelas kita bisa menambahkan tulisan. Misalkan kita bisa double klik di sini, teks. Nah, di sini mungkin ketika kondisinya true. Karena di sini kan terdapat percabangan. Di sini kita tulis true, lalu di sebelah sini misalkan kondisi yang false. Seperti ini. Jadi, kita bisa juga membuat flowchart dengan menggunakan web, misalkan appdiagram.net. Yang penting intinya adalah kita dapat memvisualkan program yang kita miliki dengan cara menggunakan diagram-diagram yang ada seperti ini. Jadi toolsnya tidak jadi masalah, yang penting bisa menampilkannya secara visual seperti ini. Jadi kenapa kita menggunakan flowchart? Jadi dengan menggunakan flowchart, kita akan lebih sedikit terbantu ya untuk memahami maksud dari suatu program. Bayangkan misalkan mungkin bagi kita, seseorang yang berada di teknik informatika, itu bisa mengerti dengan penulisan pseudocode yang seperti ini. Tetapi bayangkan jika orang lain melihat program kita, yang orang lain tersebut tidak memiliki background informatika. Mungkin dengan adanya diagram alir seperti ini akan lebih membantu mereka untuk memahami program yang kita buat. Seperti itu. Jadi akan banyak sekali kegunaan dari flowchart. Salah satunya akan membuat kita lebih paham
alur dari program yang kita buat. Makanya istilahnya adalah diagram alir. Atau kadang juga disebut diagram alur. Seperti itu. Oke, kemudian terdapat istilahnya konektor simbol. Di sini terdapat dua ya, ada bulat sempurna dan juga ada yang seperti ini. Nah, ini fungsinya seperti apa? Yang bulat sempurna itu bisa kita gunakan untuk menghubungkan suatu rangkaian proses yang panjang misalkan ya, tapi karena keterbatasan tempat untuk membuat flowchart, katakan keterbatasan dari sisi ukuran halaman pada kertas, maka kita bisa membuatnya seolah-olah membagi kertas menjadi dua. Nah, kemudian di sini misalkan berawal dari start, kemudian lanjut sampai kita berikan konektor yang bulat ya. Nah, misalkan di situ dengan nama A, lalu melanjutkan ke proses di sini. Itu bisa, itu sangat memungkinkan sekali. Nah, kemudian ketika memang flowchart kita benar-benar kompleks dan panjang, sehingga dalam satu halaman itu tidak cukup, maka kita bisa menggunakan konektor yang lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini yaitu untuk menghubungkannya ke halaman yang selanjutnya. Jadi kalau konektor yang di sini digunakan ketika masih berada di dalam satu halaman, sedangkan yang seperti ini ketika sudah berbeda halaman. Katakan di sini setelah proses 3 lanjut ke konektor dengan nama A, maka dia akan lanjut ke sini. Jadi seolah-olah proses 3 lanjut ke proses 4, lanjut ke sini. Nah, kemudian ketika sampai di proses 7, dia mengarah ke, katakan di sini halaman 2. Nah, bisa kita anggap seperti itu, halaman 2. Halaman 2 mungkin seperti ini. Jadi, halaman 2 itu berasal dari halaman 1, katakan di sini, berasal dari halaman 1, kemudian diproses. Mungkin di dalamnya juga terdapat konektor lagi, konektor yang di halaman yang sama ya, itu dengan konektor bulat seperti ini. Nah, kemudian diproses, lalu berakhir di sini stop. Jadi, untuk menghubungkan flowchart yang berada di dalam satu halaman, kita menggunakan yang bulat seperti ini, sedangkan yang berbeda halaman, kita bisa seperti ini. Jadi, misalkan setelah proses 7 mengarahkan ke proses 2, dan di halaman 2-nya, dia berasal dari halaman 1 katakan, lalu lanjut ke sini proses selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi konektor simbol yang bisa kita gunakan ada dua. Yaitu di sini untuk yang halamannya masih sama, nah ini untuk antar halaman. Saya harap bisa dimengerti. Kemudian predefined process symbol. Nah, predefined process symbol ditandai dengan persegi panjang yang ada dua ya, seolah-olah ada dua di sini. Jadi ada yang lebih panjang dan ada yang kecilnya di sini. Nah, ini kita sebut dengan predefined process symbol. Nah, ini mungkin secara garis besarnya program kita seperti ini. Start, get data, proses data, show data. Sudah, berhenti, stop. Jadi, kita tidak perlu menjelaskan lebih detail maksudnya get data ini seperti apa, tidak perlu kita jelaskan. Tetapi mungkin jika memang dibutuhkan, kita bisa menjabarkan juga get data ini seperti apa. Misalkan get data itu adalah seperti ini, get data itu adalah proses 1, proses 2, proses 3, kemudian return di sini. Ingat ya, ketika kita katakanlah memanggil suatu fungsi, maka akan ada return. Nah, return di sini ketika kosong seperti ini, itu bisa dijadikan sebagai keluar dari suatu fungsi saja, semacam itu. Nah, kadang juga bisa seperti ini, proses data. Katakan tadi get data ya, kemudian proses data. Proses data itu seperti apa? Misalkan proses 1, lalu ada decision. Kalau true, maka return 1 katakan. Kalau false, return 0. Seperti itu. Bisa kita jadiin seperti itu. Jadi ketika misalkan di sini return 1, maka pada bagian yang ini, proses data ketika mau ngarah ke show data, maka nilai
nilai 1 ini yang digunakan. Katakanlah bisa seperti itu. Lalu ketika false, return 0. Nah, ini seperti yang tadi, show data. Jadi sebenarnya ini tidak harus kita buat lebih detail seperti ini, melainkan bisa cukup seperti ini, tetapi itu tergantung dari kebutuhan. Jadi terkadang mungkin pertanyaannya atau kebutuhannya adalah mendetailkan tiap-tiap predefined proses di sini. Nah, ketika dimintakan untuk mendetailkan, maka buatlah detailnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat beberapa contoh percabangan yang mungkin terjadi pada program kita. Nah, misalkan hanya if ya, tidak ada else, mungkin bisa dibuat seperti ini. Jika true, maka lanjut ke statement A. Nah, kemudian lanjut ke statement yang lain. Nah, sedangkan jika false, maka langsung ke sini. Jadi, statement A akan dieksekusi ketika condition bernilai true. Nah, kita juga bisa membuatnya dengan if else misalkan. Jadi ada condition, kalau true, jalankan perintah yang di sini, kalau false, jalankan perintah yang di sini, kemudian sama-sama melanjutkan ke perintah yang selanjutnya, misalkan di sini. Nah, di sini juga ada if, else. Jadi misalkan pertama dia cek kondisi yang pertama, jika true di sini bisa dijalankan statement A yang ada di sini. Kemudian next. Nah, tetapi ketika di sini false, maka dia akan cek kondisi yang kedua yang memungkinkan di sini. Nah, ketika dia di sini true, dia akan menjalankan statement B katakan. Ketika jalankan statement B, lalu kembali ke sini misalkan. Nah, ketika false, bisa jalan ke sini. Nah, ini contoh ya, sekedar contoh if, dan else. Jadi conditionnya di sini masih 2. Mungkin ketika program kita lebih kompleks, mungkin else if-nya itu bisa lebih dari 2. Seperti itu. Nah, lalu terdapat switch case di sini. Nah, hampir serupa dengan if, tetapi biasanya kalau switch case, conditionnya itu adalah dia cek nilai dari suatu variabel biasanya yang terjadi. Jadi dia cek nilai dari suatu variabel, ketika nilai tersebut case-nya sama dengan 1, katakan di sini, dia melanjutkan ke statement yang di sini. Jika case-nya sama dengan 2, lanjut ke statement yang di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan case default-nya. Ketika default, lanjut ke yang di sini. Nah, nanti mereka ini akan sama-sama next ke statement yang selanjutnya ada di program. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat contoh pengulangan. Bisa menggunakan for loop, misalkan for, di sini katakanlah statement A, B, C, lalu di dalamnya kontennya ada statement D. Katakan A itu adalah inisialisasi ya, biasanya misalkan I sama dengan 0. Lalu di sini kondisi, katakan I kecil dari 10. Lalu increment I++ misalkan. Nah, lalu di sini instruction-nya di D. Misalkan cout I katakan. Nah, kurang lebih gambaran dari flowchart-nya seperti ini. Pertama dia set, dia misalkan nilai suatu variabel itu sama dengan, katakanlah I sama dengan 0 di sini ya. Lalu kemudian masuk pengkondisian di B di sini, misalkan I kecil dari 10. Nah, ketika true, maka jalankan perintah D di sini. Lalu setelah ini dijalankan, kemudian dia akan increment di sini, di C ya, bagian increment di sini. Nah, ketika di sini increment, dia kembali lagi mengecek kondisi. Nah, kalau sebelumnya I sama dengan 0, maka saat ini karena increment di sini I sama dengan 1. Dicek terus sehingga di sini akan melakukan perulangan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, ketika kondisi tersebut bernilai false, maka dia akan lanjut ke statement selanjutnya. Misalkan di sini ketika false ya udah berakhir katakan.
akhir dari program. Jadi awal dari suatu program itu ditandai dengan simbol seperti ini dengan judulnya start, ya, terminator simbol. Nah, ketika akhir dari program itu dengan stop seperti ini. Lalu mungkin do while loop. Katakan, jadi do while loop, nih paling tidak melakukan perintah yang ada di sini terlebih dahulu, baru di sini cek kondisinya. Misalkan A, B, lalu di sini cek kondisi, ketika masih true, dia misalkan mengulangi lagi, misalkan katakan ya di sini statement A diulang. Nah, kemudian berulang-ulang sampai akhirnya kondisi bernilai false. Nah, seperti itu. Nah, hal ini jika kita mengingat materi sebelumnya ya, akan terjadi looping yang tidak ada hentinya atau unlimited loop, atau sangat sering disebut dengan istilah infinite loop, yaitu looping tanpa batas. Bayangkan misalkan condition di sini selalu true ya, misalkan kita set selalu true, maka di sini akan berulang-ulang saja di sini. Nah, sampai akhirnya nantinya mungkin menguras resource dari komputer kita. Nah, jadi perlu diperhatikan, hindari perulangan yang tidak ada hentinya. Jadi perulangan yang infinite loop ini perlu dihindari. Pastikan bahwa kondisi kita, kondisi program kita memiliki akhir. Memiliki kondisi yang false-nya agar keluar dari looping yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi adalah do while, maka di sini adalah while loop. Jadi perhatikan di sini dia while, cek terlebih dahulu kondisinya di sini. Nah, jadi kondisinya yang dicek terlebih dahulu, ketika true, dia akan menjalankan statement yang ada di dalam blok ini. Nah, di dalam kurung kurawal ini. Jadi di sini cek kondisi, ketika true dia menjalankan statement A, menjalankan statement B, lalu looping, cek lagi kondisinya. Nah, ini cek lagi. Nah, sama seperti yang tadi, perlu dipastikan bahwa perulangan yang terjadi itu memiliki akhir, yaitu kondisi false katakan. False di sini akan keluar nantinya dari looping yang ada di sini. Oke, saat ini review ya. Jadi, kita dapat membuat suatu flowchart dengan menggunakan beberapa simbol yang ada di sini. Jadi, flowchart itu sendiri digunakan untuk memvisualisasi algoritma pada program yang kita buat. Nah, kita perhatikan di sini terdapat istilahnya terminator symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menandakan awal dan akhir dari program. Lalu terdapat decision symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi. Yaitu di sini akan berguna ketika program kita berada pada percabangan maupun pengulangan. Jadi kondisi akan dicek dengan ditulis dengan menggunakan simbol decision ini. Untuk input-output, menggunakan simbol seperti ini, yaitu simbol jajar genjang. Input-output simbol, input-output proses simbol. Nah, jadi hal yang berkaitan dengan menerima input maupun mengeluarkan output menggunakan simbol yang seperti ini. Kemudian untuk proses-proses lainnya seperti deklarasi, proses penjumlahan, penggalian. Nah, yang lainnya ya, secara umum lainnya bisa menggunakan simbol persegi panjang seperti ini. Nah, simbol yang ini bisa kita gunakan ketika kita memvisualkan proses yang kompleks. Dalam artian, di sini masih terdapat proses yang kompleks lagi di dalamnya. Jadi ketika kita melihat simbol seperti ini, kita tahu bahwa
simbol seperti ini masih bisa dijabarkan lagi sebenarnya. Seperti halnya ketika kita membuat suatu fungsi pada program. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah konektor simbol di sini. Biasanya kalau konektor simbol di sini ukurannya agak lebih sedikit kecil ya dibandingin simbol yang lainnya. Nah, di mana di sini terdapat konektor untuk menghubungkan flowchart yang berada di dalam satu halaman dengan bulat sempurna seperti ini, dan juga konektor yang digunakan untuk menghubungkan flowchart antar halaman. Jadi misalkan seperti yang sebelumnya, flowchart di halaman pertama, kemudian ternyata masih membutuhkan halaman selanjutnya, maka bisa ditandai dengan simbol seperti ini untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya. Seperti itu. Lalu terakhir yaitu yang tidak kalah pentingnya, yaitu simbol panah yang kita gunakan dari awal sampai akhir tadi. Di mana simbol panah tersebut itu menandakan alur dari program yang kita buat. Dari step ini ingin kemana itu ditandai dengan menggunakan tanda panah yang ada pada flowchart. Oke ya, jadi saya harap beberapa simbol yang kita gunakan tadi dapat dipahami dan dapat dimengerti kegunaan dan fungsinya. Oke, mungkin agak singkat pertemuan minggu kali ini dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, tetapi inilah dia akhir dari materi kita pada kali ini. Seperti biasa, kuis dan tugas jangan lupa dicek di Google Classroom masing-masing. Jika terdapat pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.